ada kejadian artis wafat setelah melakukan sedot lemak. Beberapa jam setelah proses wafat. Om, ini ada diduga Polres Jakarta Selatan sudah menetapkan ini malapraktik, Om. Gimana Om tanggapannya Om dari sudut pandang hukum? Jadi gini, malpraktik ini banyak terjadi di Indonesia. Tapi banyak kejadian itu juga kadang-kadang hilang begitu aja. Pertama, korban atau yang merasa dikorbankan keluarganya takut berhadapan dengan kelompok-kelompok besar rumah sakit, jadi mereka itu. Dan kedua, ada yang mungkin sudah terjadi malpraktek, mereka tidak mau mengadu, bahkan tidak ada otopsi. Jadi itu kendala-kendala ini. Jadi kalau memang ada yang dikatakan malpraktek, apalagi sudah diputuskan oleh Polres sebagai penegak hukum, itu dilanjutkan aja. Karena apa? Pertama, Polres sudah mengetahui apakah rumah sakit atau klinik itu mempunyai izin. Itu dulu. Terus rumah sakit atau klinik yang melakukan malpraktek itu diduga itu mempunyai izin, tapi apakah dokter yang menangani spesialis untuk misalnya yang tadi apa namanya sedot lemak itu mempunyai izin khusus? Karena tidak bisa dokter umum melakukan praktek yang khusus. Jadi harus ada dulu izinnya. Nah itu. Kalau memang sudah pihak penegak hukum dan arti ini Polres mengatakan bahwa itu udah diduga malpraktek itu udah benar, itu saya rasa itu udah tepat. Karena Polres tidak gegabah juga mengangkat suatu perkara yang belum ada dasar hukumnya. Gitu. Om, prosedur aman seorang pasien Om ya, agar terhindar dari malpraktik apa sih prosedur aman? Ya pertama di mutu kedokteran itu dokter akan memberi dulu penjelasan sebagai ini ibu harusnya begini untuk mengatasi penyakit atau apa yang dikendaki oleh pasien, memberi advice kepada ini dan setuju atau enggak kalau kami lakukan apa kan itu. Nah kalau pihak yang bersangkutan atau pasien atau korban malpraktek itu tidak setuju, jangan dilakukan karena itu harus ada izin. Dan kadang-kadang dugaan kami selama ini bahwa rumah sakit selalu meminta baik orang yang mau dioperasi atau apapun yang mau tindakan tanda tangan dulu. Mereka anggap kalau udah tanda tangan itu udah hebat, udah sah aja mereka melakukan apa-apa. Tapi nggak boleh. Itu tanda tangan membuktikan bahwa itu sah, boleh mereka melakukan. Tapi pada saat mereka melakukan urgensi, mereka harus konfirmasi, bukan mutlak. Apapun yang harus mereka lakukan itu seenak-enaknya. Nah, jadi kita harus menjaga juga keamanan dari pasien. Jadi pada saat mereka mau melakukan tindakan, katakanlah operasi atau penyedotan, konfirmasi dulu. Di samping mereka sudah mempunyai izin atau persetujuan dari keluarga, kan otomatis. Nah, tetapi kalau tidak dikonfirmasi ya tidak boleh. Oke. Om, kabarnya memang pihak keluarga nggak setuju Om, atau ini menyalahkan aturan nggak Om? Nah, apalagi pihak keluarga tidak menyetujui untuk dilakukan. Dari mana dia bisa melakukan hal tersebut? Nah, inilah yang kita duga bahwa itu terjadi malprakteknya. Oknum tersebut tidak berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya, praktek. Ibaratnya dia melakukan sesuatu itu harus dipikirkan dulu. Kalau keluarganya juga belum memberi persetujuan secara tertulis, minimalistan, tapi yang bisa dibuktikan, itu jangan dilakukan. Nah, yang terjadi kayak gini, siapa yang bertanggung jawab? Kalau saya ditanya begitu, saya bilang bahwa pelakunya itu harus tanggung jawab. Om, malapraktik menyebabkan nyawa seseorang hilang, hukumannya seperti apa Om dalam undang-undang? Ya itu sudah diatur di dalam undang-undang ke malpraktek. Nah, itu nanti dia akan diproses secara hukum. Nah, pasti suatu perbuatan ada akibat hukum. Jadi tidak ada perbuatan yang tidak ada masalahnya akibat hukum. Gitu. Oke. Om, tipsnya Om sebagai pasien, seluruh pasien lah katakan untuk terhindar dari hal-hal seperti ini, seperti apa Om? Ya pertama pasien harus hati-hati dulu melihat apakah suatu tempat itu ada izin praktek yang sah atau tidak. Kedua, yang paling penting di dalam
orang oknum-oknum yang berbuat di dalam klinik atau rumah sakit itu apakah mempunyai izin spesialis untuk menangani hal tersebut. Jadi itu kita harus berhati-hati. Dan kedua juga saya himbau kepada pihak-pihak ini yang diduga melakukan malpraktek itu harus berhati-hati juga. Jangan semudah-mudahnya atau menganggap gampang. Karena ini menyangkut nasib nyawa orang. Salah sedikit mati, meninggal, siapa yang tanggung jawab? Jadi nggak mestinya karena faktor gula ya. Ibaratnya kita terima. Sementara ada SOP-SOP yang dilakukan yang umumnya bahwa harus ada prosedur. Melakukan suatu tindakan khususnya untuk medis itu harus ada izin atau persetujuan dari pihak keluarga. Nah itu pun tidak cukup. Karena pada saat waktu tindakan itu harus ada persetujuan langsung. Bukan karena kita udah megang izin itu terus kita udah lakukan aja. Kita udah bebas hukum. Enggak. Karena itu diatur dalam undang-undang.